balik tempat lagi ya, balik tempat ya. Yuk, balik di tempat aja, di tempat. Iya, halo. Iya, balik yuk di kotaknya masing-masing ya. Yuk, wah semangat banget ya adik-adiknya ya. Apa kabar? Luar biasa. Kita sapa juga yang di rumah kali ya Kak ya. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabar? Semoga adik-adik yang di rumah kabarnya baik dan juga sehat. Iya, ditunggu nih ibadah di Kariski. Betul. Nah, kakak mau ingetin lagi sepanjang ibadah, adik-adik tetap berdiri atau duduknya tetap di dalam kotaknya masing-masing ya. Jangan keluar-keluar dari kotak, jangan ganggu teman kiri, kanan, depan, belakangnya. Oke? Terus hadapnya hadap depan ya Kak? Betul, karena ibadahnya ngadep depan semua. Betul. Iya, hadapnya hadap depan. Kalau kakak-kakaknya kasih firman, pujian, kalian harus dengarkan ya. Betul, harus disimak baik-baik. Oke. Nah, hari ini ada kabar gembira apa nih Kak kayaknya nih Kak? Kabar gembiranya hari ini tuh pertama-tama nanti aktivitinya itu akan menempel warna-warni gitu. Kayak tempel label warna-warni gitu. Oke. Di tulisan Sing for Jesus. Wow. Tahu gak sih Sing for Jesus itu apa? Kayak sesuatu gak sih Kak yang yang familiar banget gitu? Iya. Sabrina tahu gak Sing for Jesus itu apa? Bernyanyi Iya. buat Tuhan Yesus, betul. Itu adalah lagu baru Kariski. Wah, jadi Charis Kids ada lagu barunya ya? Iya. Luar biasa. Udah pada hafal belum? Kayaknya dari 2 minggu lalu udah dinyanyiin ya Kak? Betul, adik-adiknya Siapa udah yang pada hafal hafal lagu belum Sing for nih Jesus? dengan lagu Sing for Jesus-nya? Hafal? Hafal? Siapa yang hafal angkat tangan? Angkat tangan yang udah hafal dengan lagu Sing for Jesus ini. Wow, luar biasa. Banyak ya Kak? Iya, buat adik-adik yang belum hafal gak apa-apa, nanti juga pasti akan dinyanyikan di setiap ibadah Charis Kids. Nah, Selain daripada dinyanyikan, kita tuh bisa dengerin gak sih Kak kira-kira lagunya? bener, bisa dengerin kayak Di mana tuh? Spotify dan lain-lain. Itu minggu depan ya Kak ya? Iya betul, tanggal 24 November lagunya itu akan rilis. Di mana nih Kak Berta? Nah, coba. Tada! Oh. Tuh, wow. Jadi buat adik-adiknya dan juga buat para orang tua yang hadir di sini bisa pre-save dulu lagu Sing for Jesus-nya di platform musik kesayangannya. Iya, jadi kalau kita klik pre-save tuh kayak kita booking ya. Betul, jadi nanti pas tanggal 24 November akan muncul notifikasi di saat lagunya sudah rilis. Benar, jangan sampai ketinggalan untuk dengerin lagu Sing for Jesus. Pastinya. Oke. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat Buat kita semua yang semua. mendengarkan. Yes. Coba kita tes dulu kali ya Kak ya. Charis Kids. Wah, semangatnya udah luar biasa. Berarti kalau udah semangat gini, yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Yuk. Yes. Kalau udah Charis Kids, udah bangkit berdiri, Yuk, berdiri. ngapain ya Berdiri nih? Yuk, berdiri yuk. Yang di belakang yuk berdiri yuk. Yuk, let's go. Ayo berdiri yuk. Yuk, bangkit berdiri. Kita nyanyiin jingle Kariski. Oke. Kalau udah berdiri, udah tadi yel-yelnya Charis Kids udah disebut, kita ngapain tuh Kak biasanya tuh? Kita nyanyiin jingle Kariski ya. Yes, siap adik-adiknya semua? Kita nyanyi jingle Charis Kids. Siap? Ulang lagi. Kariski. Lagi, Charis Kids. Mantap, udah siap sih Kak ini sih, udah Bener. siap. Kita langsung gerakin dan nyanyi jingle Charis Kids ya dengan musik. Let's go. Grace Kids, grace, grace, grace. Grace Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus falls.
Sebelum kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah memberikan kami hari yang baru. hari yang baru. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah bisa bisa mengikuti ibadah ibadah di Charis di Kids. Charis Kids. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap Tuhan siap Tuhan untuk melompat untuk melompat dan memuji namamu. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang space step ke kiri kanannya bilang have a blessed Sunday. Have a blessed Sunday. Let's go. Clap your hands. Hey. Whoa, oh, oh. 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 Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Tepuk tangan lagi yuk. Dari awal ya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah.
Tadi di pengumuman ada yang ingat gak? Kita ngebahas lagu apa sih tadi itu? Lagu apa ya tadi ya? Lagu Sing for Jesus judulnya. Adik-adik yang masih ingat bisa nyanyi yang keras, oke? Oke, yang belum tahu atau masih lupa, yuk sama-sama kita belajar lagu ini ya. Oke, Kak. Let's go. 1, 2, 3, let's go. Sama-sama nyanyikan ya. Jesus is my Lord and King.
Coba kakak mau dengar lagi nih. Charis Kids. Lagi Charis Kids. Mantap, masih semangat nih semuanya. Coba sekarang kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak kalau misalnya selama adik-adik hidup itu ada satu sosok loh yang selalu ada bersama adik-adik. Wow, hebat ya. Waktu adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi takut, sosok itu pasti ada untuk menenangkan adik-adik semuanya. Tahu nggak siapa sosok itu? Luar biasa pinter, betul, namanya adalah Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu hebat ya. Adik-adik lagi di sekolah, Tuhan ada bersama adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada untuk membantu adik-adik. Yuk, jadi sama-sama kita tenangin diri kita. Gak ada lagi yang ngobrol, gak ada lagi yang bercanda sama teman kiri kanannya. Kita fokus dengerin makna dari lagu ini.
Udah semua? Kalau udah, ayo kita buka rotinya. Yuk, kita mau berdoa bersama-sama ya. Ayo, angkat rotinya tinggi-tinggi. Angkat rotinya tinggi-tinggi. Kita doa sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Karena Engkau mati bagi kami, maka kami menerima keselamatan yang daripadamu. Kami menerima tubuh yang sehat, kuat, cerdas, berhikmat, dan kami menerima kesembuhan oleh karena bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ayo kita makan sama-sama. Udah? Ayo sekarang kita angkat tinggi-tinggi anggurnya. Angkat. Ya, kita doa lagi sama-sama ya. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Dengan darah-Mu kami telah dimenangkan, kami dibenarkan, dan kami menerima hidup yang kekal bersama-Mu. Kami menerima semua berkat orang benar dan orang-orang kudus melimpah di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami menjadi anak-anak kesayangan Bapa di surga. Dalam nama Yesus, amin. Ayo kita minum sama-sama. Yang gak bisa minta tolong sama kakak-kakaknya untuk bukain. Balik lagi ke barisannya, ayo kita mau berdoa. Kita mau dengerin firman Tuhan. Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ayo kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Mereka telah menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Bapak. Saatnya mereka semua akan menerima yang terbaik daripada-Mu, yaitu firman-Mu. Kiranya Bapak Engkau berikan hati yang lembut, hati yang terbuka, dan hati yang mau mendengarkan setiap perkataan-Mu, sehingga semuanya dapat menjadi berkat, dapat menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, yuk sebelum mulai kita sama-sama bersatu dalam doa ya. Aku mau ajak teman-teman yang di sini dan yang di rumah, kita lipat tangan kita tutup mata kita, sama-sama ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Engkau siapkan buat kami. Sebentar Bapa, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu buat kami. Berbicaralah Bapa, pimpin kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba aku mau tes dulu suaranya. Charis Kids. Wah, kayaknya kurang semangat ya. Coba sekali lagi. Sekali lagi kasih suara kalian yang paling semangat, oke? Ayo kita coba sekali lagi. Charis Kids. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Nah,
Aku mau tanya dulu deh sebelum kita mulai. Bulan ini kan bulan Desember. Sebentar lagi kita mau rayain apa? Kita mau rayain Natal. Kita mau merayakan kelahiran juru selamat kita Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, Natal itu bukan soal hadiah yang diberikan oleh mungkin orang tua kita atau mungkin teman kita, atau mungkin ada yang tukar kado di sekolah? Ada yang tukar kado dengan temannya? Nggak ada? Oke. Jadi Natal itu bukan soal hadiah dari teman kita atau hadiah dari orang tua kita. Tapi kalian tahu nggak adik-adik? Natal, ketika kita merayakan Natal, kita sedang merayakan hadiah terindah dari Bapa di sorga buat kita, amin. Nah, siapa hadiah terindah dari Bapa buat kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa hadiah terindah dari Bapa di sorga buat kita? Tuhan Yesus, betul. Jadi Tuhan Yesus adalah hadiah terindah dari Bapa buat kita. Yuk, sama-sama kita baca ayatnya ya. Boleh Kak tampilin ayatnya? Oke. Yohanes 3 ayat 16. Aku bacain buat kalian ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke, coba kita stop sampai di situ. Aku mau tanya sekarang. Berdasarkan ayat ini, kasih Allah, kasih Bapa buat dunia ini, kasihnya kecil atau besar? Atau sangat besar? Sangat besar ya. Karena di sini ditulisnya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Tuhan Yesus. Jadi karena Bapa begitu mengasihi kita, Dia memberikan anaknya itu Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini yang sebentar lagi akan kita rayakan ya, pada tanggal berapa? 25 Desember ya. Ya. Jadi kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini membawa semua hal yang baik bagi kita. Katakan sama-sama aku, semua hal baik. Semua hal yang baik. Nah, terus pertanyaannya, Kak, hal baik apa saja yang Tuhan Yesus bawakan buat kita? Nah, kita hari ini sama-sama mau belajar hal baik apa saja yang Tuhan Yesus bawakan buat kita. Kalian siap? Yang siap, sama-sama kita katakan haleluya. Oke, yuk Kak, boleh tambahin ayat ya. Yesaya 9 ayat 6. Aku bacain ya. Sebab seorang anak telah lahir. Anak di sini adalah Tuhan Yesus. Untuk siapa? Untuk kita. Aku mau sama-sama kita katakan untuk kita. Sekarang katakan sama-sama aku, untuk aku. Jadi Tuhan Yesus lahir untuk siapa? Untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, dan namanya disebutkan orang. Aku mau ajak kita sama-sama baca ini ya. Pertama, penasehat ajaib. Siapa? Penasehat ajaib. Oke. Kedua, Allah yang perkasa. Katakan sama-sama aku, Allah yang perkasa. Oke. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang terakhir, Raja Damai. Oke, jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar dari keempat hal ini. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Oke? Yuk semua, eyes on me. Oke, pandangan kita fokuskan ke depan, kita lihat. Kita mau belajar yang pertama. Bolehkah ditampilin? Penasehat ajaib. Oke, mungkin ada di antara kita yang bertanya, Kak, penasehat ajaib tuh artinya apa sih gitu kan? Nah, jadi apa itu adik-adik penasehat? Penasehat itu adalah seperti orang yang biasa memberikan nasihat atau hikmat. Misalnya nih, ada hal-hal yang belum kita tahu. Biasanya orang tua kita akan kasih tahu nggak ke kita? Kasih tahu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kita nggak tahu, orang tua kita akan akan kasih tahu kita tentang hal tersebut. Misal,
Misal contoh di rumah, orang tua kita kasih tahu kita, nah jangan main setrikaan karena setrikaan itu panas, ya kan? Jadi orang tua kita menasehati kita karena orang tua kita sayang sama kita karena orang tua kita tahu ya bahwa setrikaan itu panas. Jadi jangan main sama setrikaan. Nah, sama seperti itu adik-adik. Orang tua kita tahu yang terbaik buat kita. Sama seperti hari ini Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat kita. Ketika mungkin kita nggak tahu mau melakukan apa, kita bisa berdoa sama Tuhan Yesus karena kita percaya Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib buat kita. Dia yang akan memberikan kepada kita hikmat sehingga kita tahu harus melakukan apa. Oke? Amin adik-adik. Amin. Jadi yang pertama Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib buat kita. Oke, yang kedua boleh Kak? Yang kedua apa bacanya di sini? Allah yang perkasa. Oke Kak, maksudnya Allah yang perkasa itu apa? Misalnya nih, ketika kita sedang butuh pertolongan, kemudian nggak ada manusia lain yang bisa nolong. Tapi hari ini kita bisa percaya adik-adik bahwa kita punya Tuhan yang perkasa dan sanggup untuk selalu menolong kita. Contohnya apa? Oke, contohnya seperti ini. Misalnya dokter bilang bahwa wah penyakit ini belum ada obatnya nih. Tapi kalau kalian mendengar seperti itu, kalian bisa percaya dan sekarang kita udah belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Artinya apa? Sekalipun mungkin dokter berkata, oh penyakit ini belum ada obat ya, tapi kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan. Amin. Jadi apapun yang kita perlukan, Tuhan Yesus siap menolong kita. Wah, keren ya Tuhan Yesus ya. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, itu baru dua. Ada dua lagi. Boleh Kak, nextnya. Di sini tulisnya apa? Bapa yang kekal. Atau dalam bahasa Inggrisnya kalau kalian baca everlasting Father. Nah, apa yang dimaksud dengan Bapa yang kekal di sini? Coba, aku mau tanya kalian. Kekal itu artinya apa? Apakah artinya sebentar? Enggak ya? Apakah artinya sejam saja? Enggak. Tapi kekal itu artinya selamanya. Katakan sama-sama aku, selamanya. Selamanya itu lama atau sebentar? Lama banget ya. Selamanya itu wah nggak terukur. Jadi Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang kekal. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus adalah Bapa kita untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa, apapun itu. Sekalipun mungkin kita melakukan kesalahan, kita hari ini bisa ingat bahwa Tuhan gak marah lagi sama kita. Dan kita tetap anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Karena, kenapa Kak? Kok bisa gitu? Nah, aku mau kasih tahu sama kita semua nih rahasianya. Jadi, teman-teman ingat ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ada yang udah pernah nonton filmnya? Ada yang udah pernah? Oke. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sesungguhnya dia sedang menanggung semua yang buruk, semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Sehingga hari ini kita bisa menerima status anak yang dimiliki sama Tuhan Yesus, sama kayak yang kita pelajari minggu sebelumnya ya. Jadi adik-adik, hari ini apapun yang terjadi, kita selalu ingat bahwa kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Yuk, aku mau ajak adik-adik yang di sini dan yang di rumah, kita sama-sama katakan, aku anak kesayangan Bapa di sorga. Amin. Amin. Dan hal itu tidak akan pernah berubah. Nah, yang terakhir boleh Kak? Raja damai. Wah, Raja damai. Artinya apa Kak? Raja damai. Jadi di sini adik-adik, misalnya contohnya, coba aku mau nanya, siapa di sini yang pernah mungkin kena masalah atau berhadapan dengan masalah? Ada yang pernah? Oke, boleh turunin tangan. Jadi adik-adik, ketika mungkin orang dunia di luar sana, mereka terkena masalah, mereka mungkin merasa apa? Takut,
panik atau khawatir. Tetapi hari ini kita udah belajar adik-adik. Tuhan Yesus adalah Raja Damai buat kita. Artinya apa? Sekalipun mungkin ada masalah di depan kita, kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang ada di dalam kita, yang akan memberikan kepada kita rest. Yang udah kita pelajari bulan sebelumnya, masih ingat? Nah, jadi Tuhan Yesus adalah damai sejahtera untuk kita. Sekalipun mungkin kita lagi melewati masalah, kita bisa tenang. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang selalu siap untuk menolong kita. Amin. Amin. Nah, jadi boleh Kak balik ke ayat yang tadi, Yesaya. Hari ini kita udah belajar tadi ya. Yuk, aku mau ajak kita semua, kita baca sekali lagi ayat ini, oke? Kita baca sama-sama, siap? 1, 2, 3. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi adik-adik, hari ini kita udah belajar bahwa Tuhan Yesus adalah hadiah yang terbesar dari Bapa di sorga buat kita. Dan apapun yang kita perlukan ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita perlu apa, kita tinggal sebut nama Tuhan Yesus, karena kita tahu Tuhan Yesus, di dalam Dia ada segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan yang menyediakan. Amin. Amin. Yuk, sama-sama aku mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Apapun Tuhan yang kami perlukan, pasti Engkau sanggup untuk menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sekarang waktunya adik-adik untuk mengerjakan aktivitiesnya ya. Iya, untuk adik-adik yang di rumah nih Kak, aktivitiesnya Bentar lagi akan sampai. Oke Oke. deh, berarti yang adik-adik di rumah selamat mengerjakan. Happy Sunday dan Tuhan Tuhan Yesus Yesus mengasihimu. mengasihimu. Bye. Bye.